siap. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir semuanya. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Nah, untuk pembelajaran bersama Ibu tentunya ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, anak-anak ketika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan itu harus mengangkat tangan menggunakan tangan kanan. Oke. Nah, yang kedua, ketika ada yang berbicara di depan, baik Ibu ataupun rekan-rekan kalian, itu kalian harus mendengarkan dengan baik. Nah, yang ketiga, kemarin Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membawa HP, tapi HP-nya tidak boleh digunakan sebelum ada instruksi dari Ibu. Paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Oke, boleh Ridi. Tentang ini Ibu, benda bergerak dan benda diam. Oke, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang benda bergerak dan benda diam. Nah, benda bergerak itu bisa bergerak karena adanya tarikan dan dorongan. Nah, anak-anak, tarikan dan dorongan tersebut itu adalah gaya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya kontak dan pengaruhnya terhadap arah gerak dan bentuk benda. Nah, sebelum itu Ibu ada kata-kata motivasi. Oke. Gerakan boleh menghambat, tapi semangatku membuatmu tetap maju. Ini. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama menjelaskan perubahan benda yang terjadi karena dipengaruhi oleh gaya. Yang kedua, mengelompokkan jenis gaya kontak terhadap pengaruh bentuk, arah, dan gerak benda. Yang ketiga itu ada menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk alur pembelajaran, yang pertama anak-anak itu akan mengamati media digital pet. Yang kedua itu anak-anak melakukan percobaan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak boleh perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada pet. Siapa yang mau mencoba untuk menggerakkan balok di sini? Ada yang mau coba tidak? Oke, boleh Taskia. Oke, nah, nanti ini digerakkan ya. Boleh Taskia untuk ke kanan ke kiri, Bu. Ke kanan. Anak-anak yang lainnya boleh perhatikan Taskia ya. Nah, lihat apa yang terjadi sama benda tersebut. Maju, Maju, oke. Nah, sekarang Taskia coba untuk memindahkan orang di sini ke atas papannya. Oke. Nah, sekarang coba ditarik lagi yang bawahnya. Oke, nah itu. Lihat, apakah cepat gayanya sama? Oke, tidak ya, berbeda. Oke, Taskia boleh duduk kembali. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan sekitar kelas kalian. Nah, di sini ada benda apa saja? kursi, Meja. meja. Oke, betul sekali, ada kursi, ada meja, ada botol. Nah, sekarang Ibu pindahkan botol ini. Apa yang terjadi dengan botolnya? Botolnya berpindah tempat. Nah, sekarang Ibu akan
tangan? Kanan. Oke. Nanti kalian menulis dulu di sini satu kata ya, terus nanti ikutin instruksi yang ada di sini. Ini cuma diangkat aja, ini cuma didorong. Iya, didorong terus perhatiin tugas yang ada di sini. Nah, tugasnya akan seperti apa nanti kalau selanjutnya. Ini tuh jadi kayak gini. Iya, apakah berubah begitu? Jadi jadinya Iya, lebih. betul. Kita kira yang ini. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sudah anak-anak? Ada yang belum? Sudah. Sebentar ya, masih ada yang belum. Kelompok 4 sudah? Oke, anak-anak semuanya sudah selesai? Oke, nah, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kalian. Siapa yang mau? Oke, boleh kelompok 3. Boleh dibantu temannya. Jenis gayanya adalah tugas, terus memindahkan benda yang perubahan yang terjadinya gerak, terus jenis gayanya otot. Nah, di sini kesimpulannya setiap gaya akan menghasilkan perubahan baik itu gerak, arah atau bentuk. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ini.
yang disebabkan mereka memilih gaya otot. Serta gaya gesekan itu kenapa bisa dipilih oleh kelompok 1? Dikarenakan ada gesekan dari pensil atau pulpen yang mereka tulis ke dalam kertas itu, Bu. Oke, betul sekali. Good job, Alwi. Jadi tadi kenapa menulis itu ada yang termasuk gaya otot dan gaya gesek, itu betul yang dikatakan Alwi, kalau untuk menulis itu menggunakan otot manusia, dan untuk pensil dan kertasnya itu ada gesekan antara pensil dan kertasnya. Nah, sekarang itu ada gaya otot. Nah, anak-anak, gaya otot ini merupakan gaya yang dihasilkan dari kekuatan atau otot manusia dan otot hewan. Nah, selain tadi menulis, kemudian gaya otot ada apa lagi? Mengangkat. Di sini juga ada mendorong troli. Ini merupakan gaya otot karena dihasilkan oleh otot manusia. Ini juga mengangkat barbel, itu termasuk ke dalam gaya otot. Kemudian bermain plastisin juga termasuk ke dalam gaya otot. Dan yang terakhir itu ada kuda yang sedang menarik delman. Nah, ini menggunakan otot hewan. Nah, selanjutnya gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek ini adalah dua benda yang saling bergesekan. Contohnya itu ketika mengerem sepeda. Ini sepeda yang bergesekan dengan aspal, kemudian berjalan kaki. Nah, ketika kita berjalan kaki, itu sepatu atau alas kaki kita bergesekan dengan lantai. Paham? Paham, Ibu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada gaya pegas. Nah, tadi anak-anak gaya pegasnya ada apa saja? Nah, selain itu ada juga menarik ketapel. Nah, menarik ketapel juga merupakan gaya pegas. Nah, di sini itu ada karetnya sehingga termasuk ke dalam gaya pegas. Selanjutnya bermain trampolin. Dan yang terakhir itu bermain panahan, itu termasuk ke dalam gaya pegas. Nah, anak-anak, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Paham? Oke. Nah, anak-anak, apakah tadi pembelajarannya menyenangkan? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran tadi? Menulis. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan satu orang? Boleh untuk Raisa angkat tangannya? Alwi, boleh Alwi. Di sini apa lagi? Boleh di situ berdiri, Kak. Aduh, boleh deh, Bu. Jadi, kemana bukan? Ke teman-teman. Waduh, di sini aja deh, Bu. Boleh. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh manusia. Entah itu adalah tadi ada gesekan, dorongan atau tekanan yang terjadi apabila ada usaha yang dilakukan oleh manusia terhadap suatu benda dan akan terjadi sebuah perubahan bentuk, perubahan arah dan sebagainya. Udah itu. Oke, good job Alwi. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda sehingga pengaruhnya terhadap arah, bentuk, dan gerak benda. Nah, sekarang boleh duduknya kembali ke awal dan LKPD-nya boleh dikumpulkan lagi. Nah, sekarang anak-anak boleh untuk membuka handphone kalian. Nah, sekarang ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Boleh untuk di-scan dulu ininya. Sudah? Kelihatan tidak? Coba diperbesar.
Berdoa selesai, ucapkan salam.